Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas manga Tokyo Revengers chapter 209. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Let's go. Pada manga Tokyo Revengers chapter 209 ini berjudul Get a Grip atau bisa diartikan sebagai mendapatkan pegangan. Sebelumnya, pada manga Tokyo Revengers chapter 208, kita diperlihatkan sebuah konflik yang terjadi akibat dibubarkannya geng Tokyo Manji oleh Miki secara tiba-tiba. Konflik ini disebut sebagai periode Sengoku Tokyo. Konflik ini disebut sebagai periode Sengoku Tokyo karena banyak geng yang mengklaim kalau mereka adalah sebuah kelompok yang besar. Lalu, selanjutnya geng tersebut dikalahkan. Hal tersebut selalu berulang-ulang sampai menjadi perang berantakan. Tapi, ada 3 individu yang kuat yang berhasil mengakhiri kekacauan konflik periode Sengoku Tokyo. Dalam basis lingkungan Minato, orang yang mempunyai kekuatan dan pengaruh yang besar. Pemimpin dari geng Rokuhara Tandai yaitu Terano. Lalu ada juga dalam basis lingkungan Shinjuku. Dia adalah orang yang memerintah geng terkuat di bawah tanah. Bos dari geng Brahma yaitu Kawaragi Senju. Dan yang terakhir, dalam basis lingkungan Shibuya, orang yang memiliki julukan yang tak terkalahkan adalah Sano Manjiro, pemimpin dari geng Kanto Manji. Dengan mendengar hal tersebut dari Yamagishi, Takemichi sangat berpikir keras bagaimana cara untuk menghentikan Miki untuk berbuat kejahatan. Setelah Takemichi meminta maaf dengan hina, Takemichi dengan percaya diri akan mengalahkan Sano Manjiro. Di manga Tokyo Revengers chapter 209, pada saat di sekolah, Takemichi bertanya kepada Chifuyu mengenai cara untuk mengalahkan Miki. Chifuyu tampaknya tidak tahu, dan Chifuyu menyarankan untuk mengadakan reuni. Reuni yang dimaksud oleh Chifuyu adalah reuni antara anggota geng Tokyo Manji. Chifuyu dengan terus terang mengatakan bahwa sejak dibubarkannya geng Tokyo Manji, kita butuh kekuatan untuk melawan Miki dari geng Kanto Manji. Gue nggak tahu maksud Chifuyu ini apa. Kenapa dia juga berniat untuk melawan Miki yang berada di geng Kanto Manji? Kalau kalian punya teori, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saat Chifuyu dan Takemichi berbicara berdua, Hakkei langsung menyapa mereka dan penasaran dengan apa yang Chifuyu dan Takemichi bicarakan. Takemichi tidak bisa memberitahu Hakkei mengenai situasi yang terjadi saat ini. Hakkei kemudian mengajak Takemichi dan Chifuyu ke suatu tempat. Ternyata, Hakkei mengajak Takemichi dan Chifuyu ke tempat milik Pachin. Saat Pachin menyapa Takemichi, Takemichi tidak tahu siapa orang itu. Setelah tahu kalau orang itu adalah Hayashida Haruki atau dipanggil dengan Pachin, Takemichi terkejut karena Pachin ternyata sudah bebas dari penjara remaja. Mitsuya dengan santai mengatakan bahwa lelucon apa yang kau buat. Berita itu sudah sangat lama. Selain Pachin dan Mitsuya, Pehian juga berada dalam tempat tersebut. Ternyata usaha milik Pachin adalah sebuah ruangan yang disewakan. Mitsuya yang berada di sana juga ingin menyewa ruangan studio kecil, mungkin untuk tempat jahitnya. Hakkei juga meminta Pehian untuk mencarinya sebuah ruangan, karena hidup dengan Yuzuha sangat melelahkan. Melihat bisnis Pachin tersebut, Takemichi berpikir jika pantas saja Pachin dan Pehian menjalani sebuah perusahaan perumahan di masa depan. Chifuyu kemudian mengatakan kepada Takemichi untuk mengajak mereka masuk ke dalam rencananya, yaitu mengalahkan Miki. Chifuyu beranggapan jika mereka semua ikut, Takemichi akan mendapatkan bantuan kekuatan yang luar biasa. Menurutku, yang dikatakan oleh Chifuyu ini memang benar. Jika Takemichi mengajak mantan anggota Tokyo Manji tersebut, tampaknya Takemichi akan mendapatkan bantuan kekuatan yang besar. Apalagi mereka adalah berandalan terkuat Tokyo Manji. Namun, meskipun begitu, Takemichi menolak hal tersebut. Saat di kereta, Hakkei mengatakan kalau mereka itu adalah orang yang luar biasa dan ingin mengikuti jejak mereka. Takemichi memberitahu Hakkei kalau Hakkei akan sukses di masa depan dan akan baik-baik saja dimanapun dia berada. Saat keluar di stasiun kereta,
Chifuyu menanyakan mengapa Takemichi tidak mengatakan rencananya kepada mereka semua saat berada di tempat Pachin. Takemichi tidak bisa melakukan hal tersebut karena mereka adalah sekumpulan orang pekerja keras dan mempunyai masa depan untuk diwujudkan. Chifuyu sudah paham mengapa Takemichi tidak mengajak mereka semua. Chifuyu kemudian meninggalkan Takemichi karena Chifuyu harus pergi ke toko hewan untuk bekerja. Takemichi menyadari jika mereka semua tidak mungkin akan terlibat dalam pertarungan ini. Takemichi berpikir jika masa ini tidak sama di masa saat dia masih SMP. Mitsuya sudah punya mimpi, Pachin, Peihan, dan semua orang di Toman punya mimpi dan tujuannya masing-masing. Takemichi kemudian mengingat masa depan di mana Miki berjanji untuk melindungi mereka semua. Takemichi merasa jika ia tidak bisa membiarkan teman-temannya untuk terlibat dengan masalah ini, dan Takemichi sendirilah yang akan melakukannya. Lalu Takemichi ditelepon oleh Draken dan mengajak Takemichi untuk datang sebentar di suatu tempat. Apakah Takemichi akan mengajak Draken untuk menyelesaikan masalah ini? Mengingat Draken adalah orang yang paling dekat dengan Miki dan Takemichi. Tentunya Draken tidak akan membiarkan Miki dan Takemichi mendapatkan sebuah masalah. Itu dia pembahasan mengenai Tokyo Revengers chapter 209. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.